Baik, selamat malam umat-umat Tuhan, Yahoo Cibongi. Yahoo, Pak Pendeta. Baik ya, kita bersyukur oleh karena Tuhan mempertemukan kita malam hari ini ya dalam virtual Zoom untuk belajar firman Tuhan, berbagi kesaksian, berdoa bersama, menguatkan satu dengan yang lain. Jadi terima kasih kepada Pak Sihotang yang terus membuat pertemuan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara sekalian, khususnya ada Talfusema, Muroi Badananiha, ya, tada sawa gele me tola faluha ita bajum da ana, sinola program ke iras Talfusoda, Muroi Jakarta, ya tujuan utama tengah ada iya, tetapi tujuan utama ya ita mengerti aboto badoda daromelo walangi dan tengah mengerti tengah aboto badoda tetapi ya ita tafalua ia bawa aurida tatemal batafalua sehingga hadaya ni temada selama bajau gawawa atau bajau gawafake belajar ita tafalua ia bawa musmangil walangi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga dulu ya tidak paham ini Alkitab, tetapi karena saya belajar maka saya paham sedikit demi sedikit. Akhirnya yang sedikit itu saya langsung lakukan. Jadi tidak perlu harus semua sudah paham baru lakukan, tidak. Ya kalau tahu hari ini apa pelajaran hari ini langsung lakukan. Tahu pelajaran minggu yang lalu langsung lakukan. Nah, itulah yang Tuhan mau. Supaya kita tidak hanya sebagai pendengar, diri saya dulu ketika saya belajar firman, saya memposisikan diri saya tidak hanya sebagai pendengar, tetapi saya mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang mungkin sering kita bahas. Oke, ya, yaitu tentang mujizat dalam gereja. Ya, nah bahasa Keda atau dalam bahasa Nias adalah sahuli holidodo atau tadra sahuli holidodo. Banyak dalam Alkitab tanda sahuli holidodo atau mujizat dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan di zaman kita sekarang ini ada mujizat, ada sotada sahuli holidodo yang sitebai tafalua tetapi tola ifalua lowalang. Nah, tetapi ama ina baka gereja apakah hadiah gunanya tujuannya tadra sahuli holidodo? Apa tujuan dari semua mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia? Sebelum kita lanjut, kita sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi Allah kami yang hidup, saat ini kami mau belajar firman Tuhan tentang mujizat dalam gereja. Kiranya Tuhan mengurapi kami, menolong kami untuk memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya juga menyapa sekali lagi Bapak Sihotang yang menjadi host MC bagi kita memperkerasai program ini. Jadi tadi juga ada doa buka oleh Bapak Tutuka dan pendeta yang memberikan kesaksian bagi kita yaitu Pendeta U Malau. Ya, selamat malam hamba-hamba Tuhan yang telah melayani dan juga Fefu Dalivusema, saudara-saudara dari Pulau Nias, walaupun tinggal mungkin di seberang, dan saudara kami dimanapun berada. Malam hari ini, saya akan share screen untuk kita belajar bersama. Sebentar. Kelihatan ya?
Kelihatan layarnya? Kelihatan Pak Ya, Pendeta. Sudah. Oke, Jelas. siap. Baik. Sebentar ya. Oke. Malam hari ini kita belajar tentang mujizat dalam gereja. Bapak Ibu sekalian, mujizat itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan ada orang yang bilang dia menunggu mujizat hampir setiap jam karena mungkin ada masalah yang dia hadapi atau mungkin ada pergumulan yang dia hadapi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuan dari semua itu? Ya, pengertian mujizat menurut saya itu adalah hal-hal yang kita anggap tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi tada saulihulide adalah sitebai tafalua, sitebai menurut ni hakulidana, tola menurut lowalangi. Jadi tola ifalua lowalangi padahal ya ita letak tetena bahwa akan alua jimaniho. Jadi mujizat itu adalah memang betul-betul sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Ya, dan memang ada ayatnya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara sekalian, apa tujuan dari sebuah mujizat? Supaya kita paham apa tujuan dari mujizat itu, supaya kita tidak salah mengerti bahwa kenapa di gereja saya, mungkin ada di antara kita ini, kenapa di gereja saya seringkali ada mujizat, pendetanya berkhotbah dan lain sebagainya, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, atau mungkin dia berdoa supaya dia dapat uang banyak, tiba-tiba dapat uang, ya. Supaya kita paham apa tujuan dari mujizat itu, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, agar manusia lebih mengandalkan Tuhan daripada dirinya sendiri dan mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi tadra sahulihuli ada ivalua lowalangi enak ya ita semakin ahato ita kelowalangi. Ya, bahwa ya ita ada tebaita valua kepada ia nale ada ia lowalangi. Ya mungkin kalau kita sakit, ya kita tidak sanggup lagi, maka Tuhan sadarkan kita agar kita merendahkan diri kita, mendekatkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Kita cari Tuhan, dan di saat yang sama Tuhan melakukan mujizatnya yang menurut kita tidak sanggup sembuh, tetapi menurut Tuhan dia sanggup sembuh dan kita sembuh. Ya, itu adalah tujuan daripada mujizat itu diberikan, agar saya dekat dengan Tuhan, agar saya tidak mengandalkan diri sendiri, agar saya tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yang kedua ini adalah penting. Nomor dua ada yang maina penting bahwa aurida ada abuto badoda bahwa sebagai jalan, tujuan dari mujizat itu adalah sebagai jalan pembuka bagi manusia untuk mempelajari, menerima, dan taat kepada ajaran kebenaran Tuhan. Jadi Tuhan melakukan sebuah mujizat, karena mujizat itu bisa terjadi kepada orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Bahkan mungkin dia tidak pernah mendengarkan Tuhan. Dan mujizat itu terjadi kepada kita yang sudah mendengarkan Tuhan, sudah pernah mendengarkan Yesus Kristus. Tetapi mungkin selama hidup kita atau selama ini kita tidak tahu itu ajaran Alkitab yang sepenuhnya. Ya, saya ada dua Alkitab di tangan saya, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Nias. Ya, mungkin kita tidak tahu itu apa hari Sabat selama ini. Mungkin kita tidak tahu seperti pelajaran minggu lalu bahwa kemanakah orang yang sudah meninggal. Ya, apakah dia melayang-layang, apakah dia langsung ke surga atau dia ke neraka, itu sudah dipelajari minggu lalu. Ya, tetapi ketika kita mendapatkan sebuah mujizat dari Tuhan, maka kita harus tahu bahwa yang memberikan mujizat itu adalah Tuhan. Maka ada kerinduan dalam hati untuk, yang pertama tadi apa di situ bagian yang kedua, untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang Tuhan. Ya itulah Bapak Ibu sekarang amaina telfuse
bongi ada ya ami nomi pelajari ya, nomi memahami dari melowalangi hauga fakhi ya, itu bagus sekali. Dan teng hata femaha bukan hanya mempelajari tetapi menerima tatema ya Bapak Aurida dan taat tafalua taoe daromali lowalangi. Jadi mujizat Tuhan terjadi dalam gereja ataupun kepada siapa saja secara pribadi mungkin. Tujuannya sebenarnya adalah agar siapapun dia membuka hatinya untuk belajar firman Tuhan, membuka hatinya untuk menerima firman Tuhan, dan membuka hatinya untuk taat kepada firman Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Ya, itu adalah tujuan-tujuan Allah melakukan mujizat dalam gereja. Jadi bukan berarti kalau di dalam sebuah gereja lalu pendetanya mengadakan mujizat kesembuhan orang dalam gereja, oh berarti itu gereja yang benar. Belum tentu. Karena mujizat itu bukan standar kebenaran. Tetapi mujizat itu adalah hanya pintu gerbang agar kita masuk ke dalam, mempelajari tentang Allah, dan menerima Tuhan, menerima kebenarannya, menerima seluruh isi firman Tuhan, dan melakukan isi daripada firman Tuhan. Jadi dana tujuan daripada tanda saholi-holi dede nifalua lowalangi. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Mujizat juga dibuat untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus peduli terhadap persoalan hidup manusia dan hanya dialah jawaban kehidupan kita. Jadi mujizat dana ivalua lowalangi babang orma keda bahwa Yesus io masio ita peduli ia baba aurida ya ita samati khenia. Oke, lalu kita lihat beberapa contoh mujizat di kitab Perjanjian Lama atau tadra salihli dede salua ba gama buulali sifofona. Ya, babuku gama buulali sifofona yona raimo saramoje ofeta buku Maleahi ya. Kita lihat satu persatu. Nah, dana jaholi dede tadra salihli dede falolo walangi bab buku atau zaman Moje Musa. Pada zaman Musa adalah Musa pernah melakukan sebuah mujizat yang luar biasa, yaitu membelah Laut Merah. Ya, ifabali nasi Moje bagi nutudana. Si teba ifalua Moje sebenarnya. Tengah berwabel Moje. Tetapi berwabel walangi berkuasa bahwa orangnya. Allah berkuasa dalam hidup Musa sehingga dia bisa membelah Laut Merah. Itu adalah contoh mujizat. Tetapi hewan anu ifabali ira, meskipun Allah sudah membelah itu Laut Merah, kalau orang Israel tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau turut kepada kehendak Tuhan, apakah mereka selamat? Tidak. Jadi Laut Merah dibelah atau asi ifabali lo walangi. Enang aboto pada dalam bicara eli bahwa halo walangi janolo ya ira. Bahata romali lo walangi jitola lao. Tibai lao li nihabe atau liga fok atau li nadu dan tanda benia. Jadi hali lo walangi hata romali lo walangi jitola tao bawa aurida. Hanya firman Allah saja. Yang kedua, Allah menurunkan hujan roti dari sorga yang disebut mana. Jadi roti atau mana ama ina batalifuse. Dana ibe dono bicara eli lo walangi. Ya, bertahun-tahun, puluhan tahun IBE. Ya, tanpa muhalau dono bicara eli manga ira. Ya, manga ira itu adalah mujizat dari sorga yang Tuhan berikan agar orang Israel semakin dekat kepada Allah, menerima firman Allah, dan mengakui dia sebagai Allah dan menuruti perintah-perintah Allah. Ya, yang berikutnya adalah robohnya kota Jeriko tanpa campur tangan campur tangan manusia. Ini juga adalah bentuk-bentuk daripada mujizat atau tadra sauliholidodo nifalua lowalangi padrano bicara eli. Yang berikutnya adalah bangsa Israel berulang kali terlepas dari musuh atau menang dalam peperangan dengan pertolongan Tuhan. Irono bicara eli meofetaira badana nifabu lowalangi atau di tanah Yehuda bangsa Israel irono bicara eli ya ira mona ira napasuwa ira fau kera lowalangi tanpa ya ira la oheboda hasanun ira dan ya mona ira hadia gunanya dano ina ya ira semakin hati lowalangi bala daromali lowalangi. Sadrak, Mesak, dan Abednego
terhindar dari kematian dari dalam dapur api. Ini nanti saya akan jelaskan lebih dalam bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Yaira adalah niha Yehuda ira, tetapi nolatibo ira Babeli, tetapi Babeli ama ina, ya, lasuru ira banu no adu, mereka disuruh untuk menyembah patung, menyembah raja, tetapi Yaira desidatelu, lelasuno raju, lelasuno nadu, lasuno lowalangi. Ya, sehingga pada akhirnya nanti mereka akan mendapatkan ancaman. Kita akan belajar nanti untuk selanjutnya. Ya, dana adalah mujizat di kitab Perjanjian Baru. Cepat saja, ini adalah mujizat di hari perkawinan di Kana, ya, idana tobali agu, ya, air menjadi anggur, ya, dan tada salihuli dodo sifudana. Itu adalah mujizat daripada Tuhan. Sebentar, ada error sedikit. Oke. Orang buta melihat, ya, niha sibidoya tola ifaiki niha. Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar safiso, sila memendongol ini tola irongol ini. Bertada saja lidah kalau walangi. Orang mati dibangkitkan bahkan niha sinomate tola femoso walangi, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matai Ovelejara ayati 5. Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Pernah, ya, Yesus ibe ke niha 5.000 niha. Ya, loya bertania, tetapi ibe ke niha 5.000. Sampai bingung nifaonnya, bingung murid-muridnya. Dari mana Yesus mendapatkan hanya sedikit sumbernya, tetapi banyak hasilnya. Dan juga pernah memberikan 4.000 orang. Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21, Matius 15 ayat 32 sampai 39. Penjara terbuka, Paulus dan Silas bebas dari hukuman. Itu adalah contoh-contoh, dan masih masih banyak lagi contoh-contoh mujizat baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, ya, terjadi dalam kehidupan kita. Fanofunia bongi adre amaina. Meno ivalua jaholi-holi dedelo walang. Apakah saholi-holi dede ada dane-dane pemati dah kalau walangi? Apakah saholi-holi dede ada dane-dane bolo oda taromelo walangi? Tengah. Ya. Ya, apakah mujizat itu menjadi standar iman? Jawabannya bukan. Mujizat bukan standar iman. Tengah dane-dane pemati. Tengah dane anu ivalua kada meba gereja da so jaholi-holi do so mujizat terjadi ba gereja da. Oh, berarti ya itade nih samati. Tengah da anu. Berendua mege bahwa tada solid do habawadu hanyalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam menjadi orang beriman. Jadi mujizat bukanlah standar iman. Ketika seseorang menerima mujizat, bukan berarti dia sudah pasti memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Jadi ketika niha atau ya ita atau ya utema jaholi-holi do kalau walangi, atau mungkin ya mufuka bolo-bolo lalu ifadah Allah walangi. Oh, berarti ya otode so keguba mati sa bolo-bolo kalau walangi. Tengah. So keguba mati sidu kalau walangi. Bukan itu. Tengah dana. Berani foto mati sidu adalah follow taro mali lo walangi. Yona rai buku moje ofeta buku wama ele dari kitab Musa atau dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itulah yang disebut dengan standar iman yang benar. Harus berdasarkan itu, bukan dengan mujizat. Mujizat hanya sebagai pembuka. Nah, ketika gereja lebih banyak menunjukkan atau melakukan mujizat dalam gereja, bukan berarti gereja itu adalah gereja yang benar. Itu tadi yang saya ulang dari awal, bahwa walaupun dalam gereja itu ada mujizat penyembuhan, di sana sini terjadi, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat dan lain sebagainya, lalu pendeta yang katakan dalam nama Yesus sembuh, maka orang itu sembuh. Ya puji Tuhan kalau dia sembuh. Tetapi bukan berarti gereja itu sudah benar. Karena standarnya bukan melakukan mujizat. Standarnya adalah supaya orang itu memiliki iman yang benar, kembali mempelajari Alkitab, dan melakukannya secara keseluruhan. Sebab gereja yang benar akan menuntun semua orang kepada kebenaran. Ingat ini.
Sebab gereja yang benar akan menuntun semua orang kepada kebenaran secara keseluruhan, bukan fokus kepada mujizat. Saya pikir dua hal ini itu akan menjadi standar iman kita kepada Tuhan. Kita kasih contoh ya, ada kami contoh duma-duma ama ina niwa kumegeno tentang Sadrak Mesak dan Abednego bisa ira babulo taromali lowalangi ya. Ini adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Tiga anak Tuhan ini berani untuk berkata. Ya, yang punya Alkitab silakan buka Alkitabnya, dan Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 dalam bahasa Nias itu Danieli fajas telu ayat si Filipitu ba si File walu ya. Jadi amaina cerita sebelum ayat tidana adalah rajo isuruh ira ba wanepa adu menyembah patung, tetapi ira sudah terlelah faudo ira bahwa sebab adu mereka tidak tunduk sedikit pun untuk menyembah patung itu. Lalu raja marah kepada mereka. Raja berikan pilihan kepada mereka, engkau menyembah patung ini atau engkau akan menerima hukuman, yaitu dapur api. Ya, mereka akan dibakar. La tiboira bagalito. Nalola supanadu la tiboira bagalito. Hezesoni fili Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu ni filira. Ya ira la fili lela sepanadu, lebih baik ya ira mati bagalito daripada la sepanadu. Tetapi ada satu pernyataan mereka di ayat 17 dan 18. Mungkin ada anggota KPA kita yang bisa membaca ini. Silakan. Boleh tunjuk langsung Pak Pendeta. Gitu ya. Kenapa agak? Boleh Bapak langsung karena agak ini. Mana si Justin Pak Pendeta? Bagaimana? Justin mana? Kenapa nggak muncul dia? Ada relawan yang bisa membaca. Daniel ya Pak. Iya, yang ada di layar juga. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oke, saya coba baca bahasanya ya. Mudah-mudahan pas pelafalalnya. Na iila I orifinda aga lo walangima ande nifo sumangema ba iefa ega bambaho galite sihola-hola ba dangau ya ugerajo. Dana keras sekali ya pernyataan daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, na iila jika Allah kami sanggup ya melepaskan kami. Pertanyaannya adalah, apakah Sadrak, Mesak dan Abednego ini tidak membutuhkan mujizat saat itu? Sangat membutuhkan mujizat, Bapak Ibu. Ya ira labasi-basi tada sauli ridodo vanolo lo walangi ena yefaira lo walangi babaho galito. Pasti mengadir keluar na yefaira babaho galito. Tetapi niwa ora ba ayati Filipi wa na iila yorifida agalo walangi ma nifo sumangema ba yefa oga. Artinya adalah nalepun yefa dagalo walangi bapaho galito, maka ya agalo akan masuk penaduan. Itu artinya iman yang benar. Jadi ya irat le bergantung ba dada sauliholido atau ba mujizat. Ya. Ba mujizat ya. Na yefa dagalo walangi tada sawagalo. Na so mujizat tada sawagalo, tapi na hadi mujizat le akan urei lo walangi ya tetap usuno lo walangi. Saya akan tetap sembah Allahku. Saya tidak akan sembah patung. Kenapa? Karena fanapa adu adalah melanggar oroisa lo walangi. Ya. Besok lo walangi tanebe
Fagamai kunadu bisepa iya dan adalah proses nomor 2. Itu adalah perintah Allah yang kedua dalam 10 perintah, dalam 10 firman Allah. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego, standar iman mereka bukan pada saat Allah melepaskan mereka di dapur perapian, tetapi standar iman mereka adalah firman Allah. Apa firman Allah di situ? Tidak boleh menyembah patung menyerupai apapun. Itu adalah yang ada di 10 hukum Taurat, di 10 perintah Allah yang ada di hukum Taurat, yaitu yang pertama jangan ada padamu Allah lain, yang kedua jangan membuat bagimu patung dan menyembah atau sujud menyembah. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka sudah menerima kebenaran itu, lalu mereka berpikir kalau Tuhan kita seandainya dia tidak menolong kita dan kita harus masuk ke dalam dapur perapian, maka iman saya harus bertahan dalam iman saya. Saya harus bertahan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa tidak boleh menyembah patung. Yang boleh disembah adalah hanya Tuhan. Nah, artinya adalah ada mujizat Tuhan, tidak ada mujizat Tuhan. Standar iman adalah firman Tuhan. Ya, bukan mujizat itu standarnya. Jadi kita malam hari ini, kalau Tuhan sudah berikan kepada kita firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah Tuhan seolah-olah tidak menolong kita atau menolong kita, kita tetap berpaut atau bersandar kepada firman Allah. Tidak boleh melenceng. Kalau Tuhan katakan kuduskan hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Kalau iwalo walangi amune lo sabato, amune lo sabato, ero lo hari Sabtu, ero lo sabato, amune lo sabato. Hewan lo aya dekeni hapo. Hen mungkin lawaku nyabo ai hetar ke bahama. La musuh de rata lebusau. Le apa-apa. Memang si maneh wa auri baba mati. Tetapi na ita auri ke lo walangi, ta ohe daromai lo walangi, maka ya ita pasti selamat ke soal. Pada akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka mendapatkan mujizat. Tetapi bukan mujizat pertama kali yang terjadi dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Mereka menumbuhkan, memegang kebenaran daripada firman Tuhan. Mereka mengimani firman Tuhan bahwa patung tidak boleh disembah. Hanya Tuhan saja. Karena mereka setia kepada Tuhan, maka terjadilah mujizat dalam hidup mereka. Tidak terbakar dalam dapur api yang menyala-nyala. Reaksi para penerima mujizat pada zaman Yesus. Dan perlu kita perhatikan. Kita perlu perhatikan hal ini. Dikatakan demikian. Yohanes 6 ayat 23. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu. Dan kamu kenyang. Kan keras wehedes mana kan, Bapak Ibu? Ya kalau walangi tengah berme fajudu de wa medek kegu. Ya. Lewo tengah bermure pada de wa medek kegu. Tetapi bermeno mangade ke menggabung itu. Ya, ceritanya maybe ke 5.000 nih halo walang. Pada saat Yesus Kristus memberikan 5.000 orang makan. Lalu setelah itu mereka datang lagi kepada Yesus. Yesus katakan hal ini. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda itu. Ya, bukan karena kamu percaya padaku. Bukan karena kamu punya iman, itu maksudnya. Tetapi karena kamu telah makan roti yang kemarin. Jadi, maita fanalo walangi tengah baru menu ibego dalo walangi. Maita fanalo walangi tengah baru menu fahuwi talo walangi. Maita fanalo walangi tengah baru menu fadahu koda. Tengah baru menu sukses dan basikola. Oh ya ho sinota tema. Tetapi maita kalau walangi baru meta romalini jangan bahwa kita harus mekena kenia. Tao daromalini. Tengah bercaholi-holi dodo atau mujizat. Yang berikut, ya ini adalah penjelasan tadi bahwa pernyataan di atas adalah bukti bahwa ada banyak orang mencari Tuhan, hanya ingin menikmati berkat jasmani, tetapi bukan berkat rohani atau hidup yang kekal. Ini masalah. Ini akan menjadi malapetaka ya kalau kita tidak mau bertobat. Mujizat itu ada batasnya. Jadi Bapak Ibu, mujizat itu ada batasnya. Tidak terus-menerus mujizat terjadi dari awal kita lahir sampai kita mati. Bukan. Ada batas mujizat. Kita lihat contohnya. Mujizat itu tidak diberikan secara terus-menerus. Karena kalau diberikan terus-menerus, maka iman tidak akan bertumbuh. Nah, terus dia kada jauh dulu walangi,
Mufo kita langsung sifat deh tanpa minta baru masakit, lo kefeda tanpa ibe kedake filo walangi, ya, talau mau laja langsung mau lajada fakaru sama boronga. Ero monowi ita le perlu saya ta semprot langsung berhasil. Dana le perlu famati nagi nasmanu. Ya ta mana maki fawu dan walang. Le perlu saya mangadro ita, le perlu ta hate ita keni. Bukan begitu. Tada solilido atau mujizat daripada Tuhan. Jadi Allah membatasi mujizat hanya pada saat kita membutuhkan saja. Ya, contohnya, baik kami contoh, ya sama salah kapanua soba dan Sarfat, ya janda di Sarfat, ya pada saat kekeringan, kelaparan terjadi di sana. Tetapi Nabi Elia lewat di depan rumah, ya di depan rumah janda Sarfat ini. Sementara janda Sarfat ini hanya punya segenggam roti, tepung, belum jadi roti, tepung, dan sedikit minyak di botol atau di buli-buli. Dalam pernyataan ayat lain katakan, kalau janda ini masak roti itu, gandum itu, dan minyak itu, maka itulah makanan mereka terakhir. Tetapi dengan iman, ya janda itu membakarnya, memanggangnya untuk Nabi Allah, yaitu Elia, ya, untuk supaya Elia makan terlebih dahulu dengan iman. Lalu 1 Raja-Raja 17, 14 dan 16 katakan bahwa tepung yang ada di dalam di tempat di rumah janda itu, termasuk minyak, tidak pernah habis. Setelah ibe gegelia megeno lakapanua megeno, maka ifalua kena jaholi dodo lo walangi. Ada jaholi dodo ni falua lo walangi ke lakapanua megeno tarigu ba nomonia le ahori. Walaupun hasa juyu mege dari kuat, tetapi le ahori-hori. Fani ka buli-buli le ahori-hori. Dana la tada saholi-holi dodo. Tetapi apakah lo walangi isi fefuknya dariku ada ofeta wa amatinia ofeta jilo itu sampai selama-lamanya? Enggak. Allah tidak mengisi buli-buli itu dengan minyak sampai selama-lamanya. Tidak. Tuhan batasi. Ayat ini katakan sampai Tuhan menurunkan hujan atas tanah mereka. Ya, ibatasi lo walangi tada selede ke ninada ada lakapanua ofeta dania sodeu badanura. Hana dana nano sodeu badanura maka na tetapi be genya lo walangi melalui tada selede demegino terus be maka inada ada lemu halau iya le perlu le mana meremor bareu iya. Nah, itu masalahnya. Jadi Allah membatasi supaya janda itu mengetahui siapa Allah yang sebenarnya dan supaya janda itu juga tidak manja dalam hidupnya. Ya, itu kita akan lihat nanti untuk seterusnya. Jadi Bapak Ibu, mujizat itu tidak selamanya terjadi dalam hidup kita. Saya kasih contoh, saya tidak masukkan ke sini. Saya kasih contoh. Kalau mujizat Tuhan itu berikan kepada orang yang sakit. Coba bayangkan, setiap ada orang sakit, sebenarnya dia satu orang, dia sakit setiap bulan, maka Tuhan sembuhkan dia setiap bulan. Sampai dia umur 70 tahun, kata Alkitab, umur 70 tahun lah umur manusia. Kalau hebat 80 tahun dan dia sudah penderita. Kalau dia terus mendapatkan mujizat itu dari Tuhan, mujizat kesembuhan, maka bisa dipastikan orang itu tidak mati-mati. Padahal hakikatnya kita mati. Ya. Itu. Jadi ada batasnya. Pada saat memang itu dibutuhkan, Tuhan berikan kesembuhan mujizat. Tapi bukan berarti kalau 2 tahun lagi orang itu tidak sembuh, oh berarti Tuhan ini tidak benar ini. Kenapa tidak dilakukan mujizat dalam hidup saya? Nah, itu namanya bukan karena iman dia datang kepada Tuhan, tapi karena mujizat tadi. Iman itu adalah ada mujizat, tetap harus beriman. Tidak ada mujizat, tetap harus beriman. Oke, yang terakhir ya. Reaksi para penerima mujizat pada zaman Yesus. Nah, ini tadi agak. Oh, sorry. Oke, mujizat
kesembuhan. Apa tujuan mujizat kesembuhan? Ini yang terakhir kita bahas mujizat kesembuhan. Salah satu tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyembuhkan manusia yang sangat menderita dari sakit penyakit mereka. Jadi salah satu tujuan Yesus itu bagulidana adalah bapa madehe ni hasofehe amaina. Termasuk ita mahe. Namu fehe ita mita kalau walang talau mangada ina tola ifadehe ita suaya. Ya. Jadi Allah datang, Yesus datang ke dunia ini khususnya 2000 tahun yang lalu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi ada hal yang perlu diingat bahwa Yesus selalu mengucapkan kalimat terakhir pada saat dia menyembuhkan seseorang. Jadi pada saat Yesus menyembuhkan seseorang, ada beberapa ayat dalam Alkitab, dia selalu menyembuhkan kalimat-kalimat yang menolong kita memahami apa arti mujizat itu sendiri. Apa itu? Yang pertama, Matius 9 ayat 2. Ada yang bisa baca? Matius 9 ayat 2. Oke, ada relawan yang mau membantu? Kepada orang lumpuh, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Oke, lanjut. Bagian kedua. Kepada orang yang sudah 38 tahun sakit, Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Oke, perhatikan kalimat ini sangat penting. Terima kasih banyak ya. Ini sangat penting. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, ya, dia ucapkan kata ini, kalimat ini. Seseorang itu sudah sembuh, lalu Tuhan katakan, dosamu sudah diampuni. Dia tidak berkata kepada orang itu, engkau sudah sembuh, pergilah. Bukan itu yang penting. Karena sembuh yang dilihat manusia adalah sembuh fisik. Botodade jino dehe babuh. Tetapi niwalo walangi adalah yaitu harus dehe murid babuh kadia. Fekehor. Ieva horo da suai. Jadi sabele penting bahwa aurida tengah menodehe murid babuh da babotoda. Tetapi sabele penting adalah ena tola aheta kedahurun. Ena ba Yohanes 5 ayat 14 adalah ena ya ita tafalalini kira irad. Hedehe ita heledehe ya ita harus aheta huroda batafalalini kira irad. Sembuh tidak sembuh. Tuhan katakan dosamu sudah diampuni dan engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ini paling penting. Jadi mujizat kesembuhan itu harus dibarengi dengan dosa dihapuskan, Tuhan mengampuni dosa kita, dan yang berikutnya adalah kita harus bertobat. Kita harus merubah hidup kita. Ya, tatema hobu-hobu kelualangi, kita terima berkat mujizat dari Tuhan, maka kita harus dekat kepada Tuhan, kita harus tinggalkan hidup yang lama, kita datang kepada Tuhan melalui mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi ama ina mungkin selama ada anak, noha uga kali ami ikut jum, no oya pelajaran ni pelajari mi, murid badaram luwalangi ni faima genu luwalangi bakal jum ade. Misra ke baromi keluwalangi. Ya, nanomi ila bahwa soji tolala a, soji tebaila a ba daromai luwalangi. Ya udah tafalua. Le hadi rugi ita. Nanomi ila bahwa tebai meita tasuno ni sinomate tebai fawita bani sinomate maka dah taroi dah kami tak kelualan. Nanomi ila bahwa fobaya keidan harus lahode kebaidan harus diselamkan. Maka kita ikuti tao ya berniwalo langi minoibe kadawo yo kada horeme tefa ba falalini kira era ya falalini kira era. Yang berikut adalah tujuan mujizat kesembuhan. Kalau mau meminta kesembuhan dari Tuhan, maka mintalah pertama kali kesembuhan rohani. Sebab kesembuhan fisik hanyalah bonus dari Tuhan. Oleh sebab itu, jangan khawatir jika Tuhan tidak menyembuhkanmu dari sakit penyakitmu. Tetapi khawatirlah jika Tuhan belum menyembuhkanmu dari sakit rohani. Itu artinya kalau kita masih hidup dalam kehidupan kita yang lama,
kita sudah mendengar kebenaran tapi kita tidak mau, itu namanya kita masih sakit secara rohani. Walaupun kita sehat, ya, kita kuat dalam tenaga, tetapi kalau kita masih berada dalam hidup yang lama, kita tahu sudah benar tetapi kita tidak lakukan, itu artinya kita masih sakit rohani. Ya, kita harus segera bertobat. Oleh sebab itu jangan khawatir jika Tuhan tidak menyembuhkanmu dari sakit fisikmu, tetapi khawatirlah jika Tuhan belum menyembuhkanmu dari sakit rohanimu. Tidak sembuh secara fisik, yang penting sembuh secara rohani. Ya, ada 3 hal. Boleh di unmute dulu, di mute dulu. Oke, sembuh tidak sembuh secara fisik, yang penting sembuh secara rohani. Iman semakin kuat dan kita menurut kepada Tuhan. Harus kuat, penurutan harus terus kuat di dalam Yesus Kristus. Menurut itu adalah buah dari iman. Ya, jadi jangan kita bilang, oh nggak perlu penurutan, nggak perlu menuruti semua perintah Tuhan, hukum Taurat. Siapa bilang? Yakobus katakan iman tanpa penurutan adalah mati. Jadi hetawawa mamati dah kalau walangi tapi nalata falo jumasia maguna mamati dah leguna nih harus tafalu ada di surah badaromai walang. Dana adalah buah-buah si seki, buah-buah si itu melalui darah walangi. Jadi natawa mamati dah kayak Kristo dah katago oleh Kristo. Dah katago ada niwania. Yonarai kama bulali simfona ofeta kama bulali si boho. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada diskusi sedikit, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Pelajaran yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Silakan kalau ada yang bertanya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya Pak Pendeta ya, sebelum teman-teman menyampaikan pertanyaan. Kalau kita baca Matius 7, ya, ayat berapa itu? Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu, kata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bolehkah menjelaskan ayat ini Pak Pendeta, apa maksudnya? Sehubungan dengan mujizat tadi. Kedengaran suara saya? Kedengaran? Ya, soalnya agak terganggu jaringan sedikit. Oke lah. Ya, itu sudah jelas ya. Bahkan justru Tuhan Yesus kasih contoh yang sangat penting. Contohnya itu ada di di ayat, saya buka bahasanya sebelah. Ya, saya harus sebentar ya. Matius 7 ayat 21 ya. Tuhan kasih contoh di situ. Ayat 22. Ya, Matayo faja fitu ayat 22 itu contohnya, ada contoh yang dikasih oleh Tuhan Yesus di situ. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Itu yang saya bilang tadi bahwa Pak Syotang dan sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa mujizat itu penting. Karena yang melakukan mujizat sendiri adalah Yesus. Oke. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Tuhan pun berikan kuasa kepada murid-murid untuk menyembuhkan, mengusir setan dan lain sebagainya. Tetapi meskipun saya pendeta, saya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang, berikan kuasa untuk mengusir setan. Tetapi kalau saya tidak mengajar anggota jemaat atau orang lain mengikuti kebenaran Tuhan secara keseluruhan, saya sembunyikan mungkin sebagian dari firman Tuhan, maka saya tidak akan masuk surga. Demikian juga saya yang menerima mujizat itu. Saya menerima mujizat, saya datang ke gereja, saya berdoa, lalu Tuhan jawab doa saya. Tetapi kalau hanya sampai di situ, saya datang ke gereja untuk menerima mujizat, lalu saya meniadakan hukum Taurat,
meniadakan firman Tuhan, saya meninggalkan Tuhan, apakah ada gunanya? Tidak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah terima mujizat Tuhan dan lakukan firman-Nya, lakukan perintahnya. Itulah kenapa penting disinggung oleh Yesus di sini, Pak Siotang dan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Makanya dia penting dia menyinggung di ayat 22 ini bahwa banyak di akhir zaman mengadakan mujizat, tetapi mereka tidak masuk surga. Kenapa? Karena ayat 23 dikatakan, ayat 21, kita kembali ayat 21 katakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekali lagi saya bilang bahwa mujizat penting. Mujizat itu harus ada, tetapi ada batas yang seperti yang kita pelajari tadi. Tetapi bukan itu standarnya. Standarnya adalah iman dan penurutan kepada Allah. Itulah arti daripada ayat firman Tuhan ini, Matius pasal 7 ayat 21 dan 22. Mujizat bukanlah standar iman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta. Jadi teman-teman jelas semua ya. Jadi mujizat itu bukan standar kebenaran. Ada mujizat di sana sini, sentuh orang langsung sembuh. Itu sekarang banyak di Jakarta itu ya. Ya. Ya, dorong sedikit, cus, sembuh. Saya pernah lihat itu. Ya. Baik, boleh bertanya yang teman-teman yang lain, silahkan. Atau tambahan dari Pak Pendeta boleh, atau dari teman-teman. Silahkan. Masih ada waktu kita cukup banyak ya. Sekarang jam 20.35, masih ada waktu 25 menit. Boleh berdiskusi ya. Ya, silakan. Baik, Aila-Ilami. Silakan. Asawanofumi amaina talhusafifu. Silakan langsung misof. Pakai bahasa daerah gil masalah. Ayo. Pak, izin mau bertanya, Pak. Silakan Pak Riwan ya. Oh, saya mau menanyakan, Pak, apakah mujizat itu benar-benar nyata, Pak? Apakah sekedar perkataan saja? Itu saja, Pak, yang mau saya tanyakan. Baik, makasih banyak ya, Saudara Riwan ya, Riwan Marihot. Mujizat itu nyata, ya. Kan ada tadi contoh-contoh yang saya kasih tadi, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, dan sampai sekarang mujizat itu nyata sampai sekarang, ya. Bahkan saya berdoa supaya saya mendapatkan mujizat dalam hidup saya. Beberapa kehidupan saya yang sudah berlalu, beberapa kali saya mendapatkan mujizat dari Tuhan. Ya, saya mendapatkan mujizat dari Tuhan. Ketika jadi mujizat ini begini. Mujizat itu tidak hanya selamanya masalah kesembuhan. Ya. Mujizat itu terjadi ketika kita mungkin ada hubungan yang tidak baik dengan saudara kita. Mungkin kita berantem terus, atau mungkin dia ancam kita, dia mau bunuh kita contohnya. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu supaya saudaraku ini atau supaya orang ini tidak membenci aku, supaya dia bertobat. Jangan doakan supaya dia mati ya, itu tidak boleh ya. Alkitab mengajarkan kita supaya kita doakan orang lain supaya dia bertobat. Itu yang paling penting. Ya. Lalu tiba-tiba yang mungkin bertahun-tahun dia tidak mau melihat kita, dia buang muka, atau mungkin dia bawa golok setiap hari untuk mengejar-ngejar kita. Tapi ketika Tuhan berkuasa, ada mujizat Tuhan, tiba-tiba dia sapa kita, halo, Saudara Riwan, mau kemana? Dengan senyum yang lebar kan? Itu mujizat juga. Jadi coba praktekkan, mana tahu ada, jangan sampai ada ya orang sahabat atau saudara yang punya masalah dengan orang lain. Tapi ketika itu ada masalah sama orang lain, berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti jawab. Caranya adalah tidak hanya sekedar berdoa. Alkitab katakan harus dibarengi dengan puasa. Penyerahan seutuhnya kepada Tuhan. Mungkin ada topik berikutnya, itu adalah doa dan puasa, apa tujuannya, itu adalah satu topik. Tetapi itulah caranya. Bahwa mujizat itu nyata dan itu saya alami. Beberapa tahun yang lalu ya ada yang saya doakan, yang tidak saya sangka. Ya.
tiba-tiba tersenyum dan menerima saya dengan baik. Itu adalah mujizat dari Tuhan. Oke, terima kasih Saudara Riwan Marihot. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Ada lagi yang lain? Ada Pak Pendeta di chatting itu. Di chat, Pak. Pertanyaannya dari Nata ya. Apakah mujizat hanya terjadi pada orang-orang tertentu, Pak? Itu pertanyaannya. Silakan Pak Pendeta. Jawabannya bukan atau tidak. Mujizat terjadi kepada siapapun juga yang membutuhkan. Ya. Kalau saudara, Bapak Ibu membutuhkan, boleh di-mute dulu. Kalau Bapak Ibu membutuhkan tuntunan Tuhan, ingat ya bahwa mujizat itu terjadi ketika saya tidak bisa lagi, nggak tahu lagi mau kemana. Ingat loh sejarah bangsa Israel menyeberang Laut Merah itu, ya melaute dalunasi. Fenara adalah asi sebolo, asi sabaka. Fatabaira ka bulu fama kapera ada jiso, hili-hili. Furira ada jiso furira. Musuh. Irono tentara moreba dawa misirai. Apakah tolah selamat ira? Tibai. Maka ya ira mai fenalwangi lah serakira fenalwangi sehingga terjadi mujizat dan mujizat ifabali dalunas. Jadi sejarah ataupun Musa membelah Laut Merah itu karena mereka tidak tahu lagi mau buat apa. Musa tidak tahu berbuat apa. Musuh ada di belakang, di depan mereka laut, tidak ada lagi jalan untuk berlari. Disitulah kuasa Tuhan bekerja, terjadilah mujizat. Jadi mujizat itu terjadi kepada siapapun. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan, minta kepada Tuhan, Tuhan akan kasih mujizat entah besar atau kecil, tetapi itu adalah mujizat terjadi dalam hidup saudara. Ya, saya alami secara pribadi. Jadi jawabannya adalah ya, mujizat terjadi kepada siapapun yang memintanya. Terima kasih. Ya. Jadi kelihatannya signalnya agak kurang ini Pak Pendeta ya. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Malau. Silakan Pak Pendeta Malau. Ya, mujizat bisa saja terjadi pada semua orang yang beriman kepada Tuhan, tapi tentu tidak semua orang akan menerima mujizat. Jadi artinya jangan karena semua mujizat akan dapat mujizat, kita harus mengejar supaya kita dapat mujizat. Nah, begitu. Ya. Mujizat bisa saja terjadi, tapi tadi kan sudah dikatakan, bukan itu pertanda bahwa kita sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Harus ada mujizat, bukan itu. Ya. Tapi paling tidak salah satu mujizat terbesar dari seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan adalah perubahan tabiat. Itu yang paling utama. Tentu itu akan semua dialami orang yang dekat dengan Tuhan. Mujizat yang terbesar adalah bagaimana kehidupan kita yang lama, manusia yang jahat, egois, kasar, sombong. Lalu pada saat kita sudah memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, lalu kita berubah menjadi orang yang lemah lembut, orang yang baik, orang suka menolong. Itu pun salah satu mujizat. Dan itulah sebenarnya yang paling utama yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Untuk apa seseorang disembuhkan dari sakit penyakit, tetapi dia tidak juga mengalami perubahan dalam tabiatnya, maka itu pun adalah hal yang sia-sia, karena itu untuk sementara. Jadi artinya itu bisa terjadi. Tapi kalau untuk orang yang melakukan mujizat, maka tidak semua orang akan bisa melakukan mujizat. Karena itu adalah salah satu karunia roh. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, di sana kita akan temukan berbagai-bagai karunia roh. Dan salah satu karunia roh itu adalah karunia untuk menyembuhkan, untuk melakukan berbagai-bagai tanda mujizat. Dan tidak semua orang akan mendapatkan karunia itu. Oke, berbicara kepada mujizat sekarang yang sering dipertontonkan oleh para hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mengklaim bahwa itu adalah palsu ataupun benar. Tetapi tadi sudah dikatakan dalam Matius 5,
bagaimana kita untuk menilai apakah mujizat itu betul dari Tuhan ialah dari buahnya lah kamu akan mengenal siapa mereka. Untuk apa itu mujizat? Dan satu hal, mujizat itu bukan untuk dipertontonkan. Jadi tidak ada seseorang yang betul-betul wah setiap saat dia bisa melakukan mujizat. Oh, kapan saja, anytime, dimanapun dia bisa melakukan mujizat. Oh tidak, itu mujizat adalah pemberian Tuhan yang sewaktu-waktu bila mana dibutuhkan. Karena tujuannya adalah untuk melakukan mujizat bagi orang lain, supaya orang itu percaya kepada Tuhan, dan bahkan orang-orang lain yang ada di sekitar situ bisa mempercayai apa yang diajarkan oleh orang tersebut. Jadi sebenarnya mujizat ya itu bukan hal yang perlu dikejar dalam hidup kita di dunia ini, tapi yang perlu dikejar ialah tadi itu kesungguhan iman yang tekun, kebenaran dalam Tuhan. Karena pada akhirnya bukan yang melakukan mujizat atau yang mendapat mujizat yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang sudah mengalami pembaruan hidup, perubahan tabiat sesuai dengan tabiat Kristus. Itu yang paling utama. Terima kasih, Pak. Amin, puji Tuhan. Ya, mantap sekali. Ya. Jadi perubahan tabiat itu penting ya. Dan tabiat itu ya ditunjukkan dengan perbuatan juga. Ya, tabiat itu tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat itu adalah buahnya. Ya. Contohnya dalam Alkitab Nabi Musa, dan kalau di Perjanjian Baru ya Petrus. Itu semua orang yang garang, itu orang-orang yang suka marah. Bahkan Musa suka berantem, bahkan membunuh. Sebelumnya dia diubahkan oleh Tuhan. Tapi ketika dia diubahkan oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang lemah lembut. Coba bayangkan. Petrus orang yang suka marah. Ya, bahkan dia juga mau membunuh orang, dan ya sempat putus telinga dia buat kan. Tetapi setelah itu dia orang yang mau disiksa demi Tuhannya. Ya, bahkan dia berkata tidak layak aku disalibkan seperti Tuhanku Yesus. Ya, dia harus disalibkan terbalik, kepala ke bawah. Itu adalah perubahan hidup. Artinya sangat sederhana. Jadi ketika Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, izinkanlah dia bekerja. Supaya kita berubah, supaya kita lebih cinta kepada firman-Nya. Dan kita ikuti firman-Nya. Sebab ada mujizat, tidak ada mujizat, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Ya, kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Terima kasih. Ada satu pertanyaan di situ. Saya mau bertanya, Pak, dalam bentuk apakah mujizat terjadi? Ya banyaklah, dalam bentuk apa saja Tuhan lakukan. Ya, dalam bentuk materi juga ya, dalam bentuk fisik ya, dan yang terakhir tadi ya dalam bentuk rohani, perubahan hidup. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sebuah mujizat dari Tuhan, saudara tidak punya makanan, ya, siapa yang tinggal di kos-kosan di sini? Ya, sudah 2 hari tidak makan contohnya, lalu menangis-nangis kepada Tuhan, dari mana saya dapat makanan? Pekerjaan tidak ada. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Kasih makanan. Nasi bungkus. Oh, puji Tuhan. Itu juga adalah mujizat. Tapi itu adalah bentuk daripada apa? Ya, makanan, materi saja, mungkin dikasih uang dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk dari mujizat itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Oke, ada lagi yang lain? Halo? Bagaimana teman-teman, masih ada? Nggak ada, Pak. Ada pertanyaan dari situ. Apakah orang berdosa itu mendatangkan mujizat, Pak? Apakah orang berdosa itu mendatangkan mujizat? Maksudnya apa ya? Orang berdosa kembali kepada Yesus atau bertobat, itulah mujizat yang terbesar ya. Nah, itu dia, orang jahat tadi sudah berubah tabiatnya, ya. Tadinya tidak mengikuti Yesus, menjadi mengikuti Yesus, itu adalah mujizat yang paling apa? Yang paling besar. Ya. Oke, saya jawab sedikit, Pak ya.
Apakah orang berdosa Silakan, bisa Pak. melakukan mujizat? Bisa. Ini menarik ya. Bisa. Banyak contoh dalam Alkitab. Orang yang tidak menyembah Tuhan melakukan mujizat. Masih ingat cerita Harun dan Musa ketika mereka melemparkan tongkat mereka di hadapan Raja Firaun? Jadi apa tongkatnya? Jadi ular kan? Lalu ahli-ahli sihir di negara Mesir, mereka juga lemparkan tongkatnya. Kami tidak mau kalah. Kami juga punya tongkat. Kami juga ahli. Tetapi ketika mereka lemparkan tongkat mereka, jadi ular juga, sama-sama ular. Ya, kalau di suku kita Batak, ada marga sinaga, tapi bukan berarti naga ya. Kalau di Nias ada marga gulup, tapi bukan berarti ular. Ya, sama-sama ular mereka. Ada ular dari Musa, dari tongkatnya. Ada juga ular dari tongkatnya ahli sihir di bangsa Mesir. Tetapi ketika mereka saling memakan berlawanan satu dengan lain, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat itu, mujizat yang benar akan selalu menang. Mujizat yang palsu itu tidak lama akan berhenti dan tidak bermanfaat dan tidak berguna. Ditangkap, ditelan, ya, dimakan, maksudnya mati sudah ular dari orang Mesir tadi. Kenapa? Karena mereka melakukan itu bukan dengan pekerjaan Tuhan, tetapi dengan pekerjaan setan. Setan bisa melakukan mujizat, tetapi itu sementara dan tidak mengubah hidup seseorang. Jadi makanya Bapak Ibu jangan pergi ke dukun. Ani aji saja semai badukun ke dukunnya. Kecame dalu-dalu na tawa bakoda. Mufoka yang mau saya nola foka drawo e mitoba faki wa kana makasane dre. Hebe ke dalu-dalu. Lalu itu tidak ada dalu-dalu ibu-ibu dan dangannya fama betua. Entah ada ni wawani. Itu bukan dari Tuhan, saya tegaskan malam ini. Itu dari setan. Tidak ada berdoa baca-baca. Berdoa itu ya seperti kita bicara sama teman. Ya, itu yang berdoa yang benar dalam Alkitab. Jadi, apakah orang berdosa, orang yang tidak takut akan Tuhan bisa melakukan mujizat? Bisa. Tetapi itu sifatnya sementara dan itu berasal dari setan dan tidak membawa kita dekat kepada Tuhan. Sedangkan mujizat dari Tuhan saja, kadangkala kita tidak mau datang kepada Tuhan, apalagi yang dari setan. Jadi jangan cari mujizat dari dukun atau dari siapapun yang menganggap dirinya sakti. Oke, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebabnya tidak usah terlalu percaya dengan seseorang pengkhotbah yang dapat melakukan mujizat seolah-olah kita berpikir, wah itu sudah dari Allah. Ya belum tentu, karena memang setan pun dapat melakukan mujizat. Ya, untuk apa? Untuk menyesatkan kehidupan kita. Dan bahkan disebutkan bahwa pada akhir zaman dalam kitab Matius bahwa setan-setan pun akan bisa mendatangkan api dari langit, ya, bisa melakukan berbagai mujizat. Tujuannya apa? Supaya menyesatkan umat-umat Tuhan, supaya mereka jadi ya kabur dari iman mereka yang sesungguhnya. Makanya saya sebutkan tadi, mujizat, perbuatan mujizat bukanlah merupakan suatu tanda yang harus kita kejar bahwa kita merupakan orang yang beriman, bukan itu tanda utama. Jadi artinya, dan justru semakin akhir zaman, setan akan berusaha melalui agen-agennya untuk melakukan berbagai mujizat untuk merusakkan pikiran kita satu dengan yang lain. Dan bahkan sekarang saya tahu, ya saya punya banyak teman pendeta, bahkan banyak pendeta juga belajar hipnotis. Ya, yang disentuh, orang jatuh, dan dalam suatu saat memang oleh karena hipnotis tadi, ya kan dia bisa menjadi seorang yang sehat pada saat itu. Bisa berjalan, tapi itu hipnotis. Ya kan, kalau saudara sering tonton hipnotis di televisi, seseorang yang tadinya takut ular, tapi dihipnotis kan dia kan jadi tidak takut ular kan, gendong-gendong ular. Saya pernah tonton itu kan, si Ruben Onsu itu kan, dia takut sekali ular, tapi pas dihipnotis dia halus-halus, dia gendong-gendong itu ular, ya karena dia sedang berada dalam alam bawah sadarnya dia. Jadi ya artinya
itu akan selalu bekerja. Jadi pendeta-pendeta banyak belajar hipnotis untuk apa? Mencari pendukung, mencari uang. Oh, saudara Anda tahu bahwa bisnis gereja ini adalah bisnis yang sangat besar. Kalau kita buka gereja dengan mujizat, hipnotis, segala macam, orang bisa berjingkrak, orang bisa melompat, seolah-olah orang sakit bisa langsung berjalan. Wah, datanglah puluhan ribu orang, lalu kumpulkan persembahan, pengumpul perpuluhan, kaya. Sekarang pendeta-pendeta di Jakarta yang paling kaya. Bayangkan saudaraku, gedung pertemuan terbesar di Jakarta yang ada di Cibubur itu, yang ada di Sentul itu milik pendeta. Sekali kami pernah ibadah di sana, sekali sewa 1 miliar. Ya, hanya dipakai 1 hari dengan sound system punya seorang pendeta, konser-konser internasional. Dari mana? Ya itu bisnis tadi. Ya, bisnis tadi untuk dengan cara apa? Kumpulkan orang, buka di mall, lalu lakukan mujizat. Banyak orang datang. Saya tidak pandang kau dari gereja mana ya. Kayaknya nggak perlu kan kota, Anda perlu datang saja. Pokoknya menyanyi, angkat tangan, menangis dan segala macam, masuk pundi-pundi. Jadi artinya saya tidak mengklaim bahwa mereka ada, tapi artinya jangan hanya oleh karena emosi. Mujizat itu hanya merangsang emosi kita. Tapi untuk mengikut Tuhan adalah akal pikiran yang sehat dan kita diubahkan. Itu yang pertama. Saya selalu katakan itu. Percuma seseorang, ya saya dulu pernah ikut atau kecurahan roh berbahasa asing. Orang kata kita dengar seseorang berbahasa asing, mengatakan haleluya bahwa orang ini sudah mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Tapi pulang dari situ dia pukulin istrinya sampai babak belur. Apakah orang yang demikian yang dapat kecurahan Roh Kudus? Ya, apakah orang yang begitu yang sudah mendapat mujizat dari Tuhan? Tidak. Tapi tadi itu perubahan tabiat yang ditunjukkan dalam kasih, kelemah lembutan, kerendahan hati, sebagaimana tabiat Kristus. Itu yang paling utama, saudara. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, saya pikir waktunya sudah jam saat. Terima kasih Pak Pendeta Malau, terima kasih Pak Pendeta Bezi sudah khusus datang dari Nias ya, puji Tuhan, luar biasa. Pak Pendeta. Tadi saya bilang 85, 95% di sini adalah orang Nias. Wah, Bukan puji Tuhan. Ya, Yahoo, puji puji bongi. Tuhan. Ya, teman-teman orang Nias. Ya. Pendeta, saya tidak tahu berapa banyak gereja Advent di Nias, Pak Pendeta. Mereka ini sudah belajar hari Sabat paling sedikit, bisa memulai menguruskan hari Sabat ya. Sudah lama Kalau mereka di ini. Nias Selatan itu ada 12 gereja, 12 titik pelayanan. Ya. Ada 8 yang sudah diorganisir, artinya sudah betul-betul lengkap menjadi jemaat. Ada 3 cabang dan ada 1 KOP, kumpulan orang percaya. Ya, jadi saya tinggal di Kota Teluk Dalam, disitulah ada KOP, dan 20 menit dari Kota Teluk Dalam ada 2 gereja Advent di Hili Satara dan di Hili Satara Raya, dan 1 jam dari Kota Teluk Dalam ada 3 gereja Advent, yaitu Jemaat Lahusa dan Jemaat Masio dan Jemaat Hili Gambuka. Lalu 1,5 jam dari Kota Teluk Dalam ada lagi gereja kita Jemaat Hililaja yang ada di desa Sarah Hililaja, dan arah Bawah Mataluo, arah Sorake maksud saya, itu ada 1,5 jam juga ada jemaat kita Jemaat Arame, dan 1 jam setelah itu ada cabang sekolah Sabat Lelewau. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkunjung silakan saja. Ya, lalu ada cabang-cabang yang di Hilindasu dan lain sebagainya. Kalau di Nias Utara, yaitu ada di Gunung Sitoli, di kota Gunung Sitoli dekat lapangan bola, lapangan Pelita. Ada di Idanegabo, Kecamatan Idanegabo, Desa Hilina Atafue, yang sekaligus juga ada sekolah kita di sana, SMP, SMA, dan SMK, hampir 1.000 siswanya, puji Tuhan. Dan ada di Hili Badalu, dan satu lagi saya lupa ya, ada beberapa cabang dan ada juga. Itu sekedar informasi, Pak. Terima kasih. Karena yang di sini banyak dari Gunung Sitoli juga, Pak Pendeta ya. Jadi teman-teman Gunung Sitoli ya,
apa yang sudah disampaikan Pak Pendeta dan pelajaran yang selama ini, mari kita mulai lakukan, jangan hanya sebagai pendengar tadi ya, karena tujuan kita semua adalah untuk ke surga. Baik, hal yang perlu disampaikan ya, kalau ada yang mau membutuhkan telepon Pak Pendeta ini nanti, hal-hal yang perlu ditanyakan boleh menghubungi kami ya. Boleh menyampaikan hal-hal untuk kita doakan Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta Malau boleh doa syafaat ya. Tetap didoakan orang tua Bapak different, maksud saya Trijaya. Pak Trijaya selalu hadir ya. Terima kasih Pak Trijaya, semangat terus. Ibu saya lagi di rumah sakit ini Pak, dirawat. Iya, di rumah sakit ya. Iya Pak. Terus Bapak kami tadi sudah diminyakin ya. Tolong didoakan juga Pak Pendeta Bapak, supaya Tuhan berikan yang terbaik ya. Mahasiswa-mahasiswa di sini, orang-orang muda banyak di sini, supaya Tuhan berikan akal budi menyelesaikan pendidikan mereka ya. Ada yang mencari pekerjaan juga, dan ada keluarga-keluarga di sini seperti keluarga Situmorang, Simbolon ya, dan keluarga-keluarga lainnya yang sudah Silalahi ya. Pergumulan daripada kemarin itu Nia Silalahi, Tuhan dan keluarganya ada masalah, mereka dibegal ya. Supaya tetap berikan semangat. Ada lagi tuh, coba sampaikan curhat kepada Tuhan ya, melalui doa ini ada di sini. Tolong doakan Tata Indayani Harefa ya. Bisa Pak Pendeta lihat di doakan Tata Indayani Harefa, tidak mau ditegur, tidak mau menerima nasihat dari orang tua. Berarti anaknya Ibu Harefa ya. Ya. Sarbani Jendrato. Ya. Ada lagi? Boleh? Ya. Supaya kita tetap semangat belajar firman Tuhan ya. Terus tolong doakan Pak Pendeta, saya sedang menunggu hasil seleksi. Ya. Yang menyampaikan itu adalah Riwan Marihot. Dia menunggu seleksi untuk Polri. Oh, saudaranya maksudnya, saudaranya Riwan menunggu hasil seleksi Polri ya. Dan supaya Tuhan berikan kesehatan kepada kita semua. Ya, sekalian boleh sampaikan kalau masih ada. Baik, terima kasih. Silakan Pak Pendeta Malau. Masih ada itu dari YP Pak dan Liati. Ada lagi? YP Yarnita minta didoakan supaya dapat pekerjaan. Ya. Lihat Jendrato ya. Doakan supaya saya bisa diterima di universitas terbaik ke depan. Oke. Terus ada ayat Kerbau. Pak, biar judul skripsi diterima oleh dosen ya. Liati Jendrato ya. Mau kuliah di mana? Ada sekolah Universitas Advent di Bandung ya. Ada juga di Siantar. Boleh kita bantu kalau mau kuliah di sana ya. Oke, sudah. Mari kita berdoa bersama-sama. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami puji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kami, Halik pencipta kami. Tuhan penebus kami.
Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas kasih sayang-Mu yang ajaib, yang sudah menuntun perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Bapa, kami bersyukur kesempatan pada malam ini, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudari kami, walaupun kami dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, tetapi lewat media Zoom ini, kami boleh bersama-sama beribadah, bahkan mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Yang pada malam hari ini kami sudah mengambil satu topik tentang mujizat, di mana dalam dunia modern ini, seringkali manusia mengejar mujizat, dan bahkan kelihatannya bila mana mujizat itu ada, seolah-olah itulah kebenaran itu. Namun sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Mujizat terbesar adalah kehidupan yang diubahkan sesuai dengan tabiat Kristus. Tolong kami Bapa, supaya kami beriman teguh di dalam Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih untuk Pendeta Beji yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan ini dalam pelayanan di Pulau Nias. Kiranya kuasa Tuhan terus bekerja lewat kehidupannya, sehingga lewat pelayanannya jemaat yang dilayani diberkati, dan jiwa-jiwa boleh ditambahkan dalam persekutuan umat-umat Tuhan. Berkati juga dalam kehidupan rumah tangganya, supaya senantiasa menjadi rumah tangga yang berbahagia, yang menjadi teladan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, ada banyak permohonan doa yang akan kami panjatkan kepada Tuhan, yang menunjukkan betapa kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami tidak mampu melakukan segala perkara tanpa pertolongan Tuhan. Kami doakan untuk orang tua dari Bapak Trijaya, saat ini kembali dirawat di rumah sakit. Tangan Tuhan yang penuh kuasa kiranya boleh tumpangkan atas tubuhnya, memberkati segala obat-obatan supaya boleh melalui obat-obatan ini Tuhan akan pulihkan keadaan orang tua ini. Berikan tetap damai dan kekuatan bagi seluruh keluarga, khususnya Pak Trijaya, untuk memberikan kasih sayang dan perawatan bagi orang tua yang dia kasihi ini Bapak. Demikian juga orang tua dari Bapak Lamro yang sudah sangat lanjut usia, yang terbaring tidak berdaya saat ini di kampung, bahkan sudah diadakan peminyakan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan orang tua kami ini, sesuai dengan rencana-rencana Tuhan yang terindah itu Bapak. Berkat seluruh keluarga untuk tetap boleh melihat bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Kami doakan seluruh peserta KPA ini bila mana mereka adalah para mahasiswa. Tuhan berkati mereka Bapa dalam pendidikan mereka. Berikan hikmat dari surga dan bahkan kemampuan. Dan bahkan apapun yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan mencukupkan melalui cara-cara Tuhan yang ajaib. Ada adik kami tadi yang sedang menyusun skripsinya, ada ayat yang akan mengajukan judul kepada dosennya. Tuhan berkati supaya dosen boleh memberikan yang terbaik, pemikiran-pemikiran yang terbaik dan menerimanya, sehingga demikian dia pun boleh segera menyelesaikan pendidikannya. Kami doakan bagi sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan akan membuka segala berkat, segala usaha yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka akan segera beroleh pekerjaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, sehingga dari waktu ke waktu mereka tidak akan berkekurangan, justru berkelimpahan dan menjadikan saudara-saudara kami semua jadi saluran berkat Tuhan. Kami doakan untuk Indayani yang Reva, supaya dia mau menjadi orang yang menurut, mau dinasehati, mau diajarkan kebenaran, supaya dia boleh bertumbuh dengan baik di dalam segala kebenaran, takut akan Tuhan dan juga kepada orang tua. Kami doakan saudaranya Ridwan sedang menunggu hasil daripada seleksi Polri. Tentu mereka berharap bahwa saudaranya ini boleh diterima
di institusi Polri. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha yang dilakukan. Kami doakan juga saudara Yepi Yanita supaya dia segera dapat pekerjaan. Buka jalan berkat-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang dia impi-impikan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kami doakan juga Lianti supaya nanti dia boleh mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik yang sesuai dengan cita-citanya sehingga dia boleh melanjutkan pendidikan dengan baik ya Tuhan. Kami semua yang hadir ini tentu punya kebutuhan masing-masing. Tuhan akan senantiasa mencurahkan berkat bagi kami semua ya Tuhan. Keluarga Bapak Lamro yang selalu berinisiatif untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini Tuhan akan memberkati. Demikian pun Bapak Hadi sebagai koordinatornya. Tuhan akan berkati hamba Tuhan ini dalam hidup pribadi dan keluarga. Tuhan akan menuntun terus dengan kasih sayang Tuhan yang ajaib itu Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan lewat perbaktian kami ini. Dan kiranya berkat yang limpah menjadi bahagian kami semuanya. Sebab semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Yesus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Malau. Silakan. Terima kasih doanya Pak Malau, Pak Pendeta. Selamat.